Bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan suara kami. Kami mau mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau telah mengangkat kami, sehingga Engkau telah memulihkan kami, sehingga Engkau telah menguduskan kami ya Tuhan. Secara pribadi kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan doa kami mau bernyanyi bagi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saya undang untuk begini dan juga shalom kepada yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita beribadah. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, adanya satu perbaharuan, adanya satu sukacita di saat hati kita siap untuk dilawati oleh kuasa Tuhan. Mari katakan, aku ingin selalu Tuhan berada dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Di bawah kepak saya aku yang sangat susah untuk bernyanyi, tapi kita mau ekspresikan kasih kita kepada Tuhan kita. Saya tidak mau kita macam tidak ada pengharapan. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan, walaupun kamu tidak bernyanyi mungkin susah, tak apa, asalkan kamu menari bagi Tuhan. Mari katakan, aku ingin selalu Tuhan. Haleluya. Aku
Sebab seperti Raja Wali, haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Dialah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau. Syukur bahagimu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Begitu indah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mengalir kudus. Ini kami baik suci-Mu ya Tuhan. Kau telah memilih kami, Kau telah menguruskan kami.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diam dalam basyika. Ke arah mana Kau memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Yesus untuk selama-lamanya. Karena kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Bapak, setiap benteng-benteng kegelapan, benteng-benteng iblis yang coba mengganggu, menghambat firman Tuhan, hadir hari ini patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi ini. Karena kami dengan senang hati memuji Kau, kami merindukan hadirat-Mu mengalir dalam hidup. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Diberkati Tuhan, amin. Sungguh indah kita kembali ke rumah Tuhan, bersekutu kembali dalam kesukaran, tapi saya percaya kita merindukan kuasa Tuhan bekerja, amin. Kita merindukan hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, ya, minggu lepas kita sudah belajar tentang bagaimana Nehemia dipakai oleh Tuhan dari orang yang biasa menjadi yang luar biasa. Kita masih melanjutkan pada hari ini bagaimana kepimpinan Nehemia yang sanggup membawa satu kesuksesan yang besar, yang mendirikan tembok Yerusalem. Bagaimana dia mampu untuk melengkapkan, membangun tembok Yerusalem itu walaupun banyak halangan, walaupun banyak penghambat. Hari ini saya bawa tema kesuksesan di sebalik ancaman. Setiap orang kalau ditanyakan tentang kesuksesan, kita pasti akan mengatakan saya sukses jikalau saya berpendidikan tinggi. Saya sukses jikalau saya memiliki rumah yang besar. Saya dikatakan sukses jika saya memiliki kereta Lamborghini. Saya sukses jikalau saya menjadi orang yang terkenal. Di mana letak kesuksesan yang menjadi satu standar dalam kehidupan kita? Apakah standar satu kesuksesan di dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudari. Ketika Nehemia dipanggil, ya, dari awalnya dia seorang yang dikatakan juru minuman. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk bergerak, Tuhan meletakkan satu visi dalam hatinya. Tuhan meletakkan sesuatu yang dikatakan di dalam hatinya. Tuhan meletakkan satu visi, yaitu membangun tembok Yerusalem. Saya ingin kita melihat kenapa, ya, apa yang dimaksud dengan tembok Yerusalem ini. Mengapa begitu penting pembangunan tembok Yerusalem ini? Kalau kita melihat latar belakang ataupun sejarah, ya, tembok didirikan untuk melindungi satu kota. Tembok didirikan untuk jikalau ada serangan musuh datang, tembok itu menjadi pelindung. Mereka tidak akan langsung menyerah, membinasakan orang yang di dalam tembok itu, di sebalik tembok itu. Tetapi tembok, ya, fungsinya atau kegunaannya adalah melindungi dari serangan musuh. Nah, saudara-saudari, pada saat ini saya ingin membawakan apa yang sekarang kita coba untuk bangun. Tembok apa yang sekarang kita coba bangun dalam kehidupan kita? Apakah tembok yang coba menunjukkan kita sukses, ataupun tembok kita bangun ini hanyalah untuk dilihat oleh dunia kita itu orang yang sukses? Bagaimana, apakah yang kita bangun pada hari ini? Namun saya ingin ingatkan kembali, di dalam Nehemia 2:12 kita melihat apa yang dikatakan. Ya, ini sangat indah ketika saya belajar melihat bagaimana karakter Nehemia ini, bagaimana dia selesai membangun tembok Yerusalem dalam 52 hari. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya.
Ya, Nehemia 2:12 dikatakan, bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Nah, ini adalah awal visi ataupun awal misi, Ini adalah awal misi dari bergeraknya Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Ketika Tuhan meletakkan satu vision, satu tujuan dalam hidupnya, dia bergerak. Dikatakan dia tidak memberitahukan kepada orang lain apa yang Tuhan beritahukan di dalam hatinya. Tapi dia menangkap visi Allah, menangkap isi hati Allah, dan dia pergi untuk melakukannya. Hubungan Nehemia dengan Allah begitu sangat erat ya, sehingga dia tahu menangkap isi hati Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, kita menangkap isi hati Tuhan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, kita menangkap apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Setiap kita diberikan tujuan oleh Allah. Setiap kita diberikan visi oleh Allah dalam hidup kita. Seperti Nehemia, Tuhan letakkan visinya kepada Tuhan meletakkan visinya kepada Nehemia untuk mengerjakan tembok Yerusalem. Tuhan juga meletakkan satu visi dalam hati kamu untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Amen. Jangan katakan saya hanya jemaat biasa, saya tidak punya talenta. Tetapi Tuhan meletakkan setiap visinya di dalam hati kita. Setiap visinya. Pada saat ini kamu ingat kembali apa yang Tuhan berbicara dalam hidup kita. Sehingga kita harus bergerak di dalam visi Allah. Rancangan Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amen. Tetapi sering sekali kita menggagalkannya. Sering sekali, kenapa kita menggagalkannya? Karena kita tidak menangkap visi Allah. Karena kita tidak mengerti visi Allah. Nehemia, sekali lagi saya katakan, Nehemia, dia faham isi hati Allah. Dia faham visi Allah dalam hatinya. Bukan karena dia rasa kasihan ketika saudaranya datang dikatakan, halo tengok itu tembok Yerusalem sudah runtuh oleh musuh. Dia bukan sekedar iba. Dia bukan sekedar merasa belas kasihan. Tetapi dia turun pada. Dia memiliki satu beban itu ditanggung dalam hatinya. Untuk bergerak. Ketika visi Allah kita tangkap saudara-saudari, kita bersedia untuk membangun. Ketika kita menangkap visi gereja kita, bersama kita membangun kehidupan. Yesus adalah dikatakan pusat. Ketika kita menangkap visi gereja, tema gereja, kita akan bergerak. Untuk apa? Membangun kehidupan orang lain. Amen. Pada saat ini, apakah kita menangkap visi Allah dalam hidup kita? Apakah kita menangkap visi Allah dalam hidup kita? Saya ingin mencabar saudara-saudari pada hari ini. Apakah kita menangkap visi Allah? Di akhir dari sharing ini, khotbah ini, ambil satu komitmen saudara. Ini sangat menarik, sangat indah. Ketika saya renungkan, Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan mampu memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Dan pada hari ini, sebelum kita teruskan firman Tuhan, katakan dulu, saya siap untuk menangkap visi Allah. Amen. Amen. Saya siap untuk menangkap visi Allah. Amen. Di saat visi Allah ini dijalankan oleh Nehemia, ya. Di saat visi Allah ini dia bawa, dia rundingkan, ya, kalau kamu baca di ayat berikutnya ya, kita melihat di ayat yang ke bab 2 ya, Nehemia bab 2 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian untuk hak dan tidak akan diingat di Israel, di Yerusalem. Ini adalah perkataan Nehemia kepada Sanballat yang coba menolak dia. Kami siap untuk membangun. Dan di ayat ke-18 juga ketika Nehemia mengutarakan ya pandangannya
kepada bangsa Yehuda pada saat itu, dikatakan lagi seperti ini, kami siap untuk membangun. Ini adalah kunci dari keberhasilan awalnya untuk tembok Yerusalem didirikan. Adanya orang-orang yang mengatakan kami siap untuk membangun. Ketika tema gereja kita dikatakan bersama kita membangun kehidupan, kami siap untuk membangun kehidupan. Itu yang seharusnya kita katakan. Bukan kita katakan ini tugas pastor, ini tugas pelayan sepenuh masa, ini tugas pemimpin-pemimpin. Tetapi sebagai satu jemaat Tuhan, kita harus katakan bergerak, kami siap untuk membangun. Dan mungkin ada visi yang Tuhan letakkan juga dalam hati kamu. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu, tidak kira di dalam tempat kerja kita, dalam persekolahan kita, ya, dalam bisnis kita, career kita. Orang Indonesia bilang karir, ya. Dalam karir kita, dalam pekerjaan semuanya. Ketika Tuhan letakkan sesuatu untuk kita lakukan, katakan kepada Tuhan, saya siap untuk membangunnya Tuhan. Saya tidak akan mengundurkan waktu lagi, tetapi saya akan bergerak untuk melakukannya. Amen. Nah, namun di dalam perjalanan Nehemia untuk membangun tembok ini, adanya ancaman ataupun penghalang-penghalang. Ya, penghalang itu datangnya dari musuh. Di dalam Nehemia 1 ayat 3, mari kita lihat sama-sama ya. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu ini. Ancaman dari pihak musuh, ya. Awal pihak musuh ya, Sanballat dan Tobia ini adalah orang-orang yang dikatakan bukan mengenal Tuhan lah ya. Ya, orang-orang yang memang tidak mengerti akan visi Allah. Ancaman pihak musuh, ya, musuh mula melemahkan kita. Ya, tidak kira serangan dari mana, mungkin ya, kawan rekan kerja kamu, ketika kita mula melakukan sesuatu di dalam bisnis kamu, Tuhan meletakkan sesuatu untuk kamu lakukan, atau apapun kamu ingin membangun kesuksesan kamu dengan izin Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Adanya perkataan negatif yang mungkin kita dengarkan. Ya, iblis coba memakai orang-orang di sebalik ataupun di sekitar kita untuk melemahkan kehidupan kita, untuk menggagalkan visi Allah dalam hidup kita, untuk membuat kita berpaling. Kita melihat, ini bukan apa yang saya nampak. Saya membangun sesuatu, ataupun saya melakukan bisnis saya bersekolah begini, tetapi saya tidak melihat apa-apa. Dan kita akan mendengarkan perkataan negatif dari orang lain, yang mula membuat kita sama ada kita akan kecewa, atau sama ada kita akan mulai katakan, mungkin ini bukan kehendak Tuhan, atau mungkin kita berpikir lagi, banyak hal yang membuat kita untuk undur diri. Nah, musuh tujuannya awal dikatakan melemahkan. Dan apalagi ancaman musuh yang berikutnya yang dialami oleh Nehemia. Kita lihat di ayat 7 dan ke-8 dikatakan, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ancaman kedua yang berlaku, ya, dikatakan musuh mulai menyerang. Musuh sudah mau menyerang ketika dia lihat kita sukses. Musuh mulai menyerang. Dalam keadaan rohani kita juga, saudara-saudari, ketika kita mulai naik, iman kita mulai bertumbuh. Iman kita sudah mulai mengerti,
sudah mau menangkap visi Allah, ini yang sering terjadi. Musuh akan coba menyerang kamu. Musuh akan coba masuk. Dikatakan tembok itu sudah mulai tersusun, sudah mulai tinggi. Dan musuh mulai menyerang. Karena apa? Iblis tidak akan senang melihat anak-anak Tuhan menangkap visi Allah. Iblis tujuannya untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Seharusnya kita bagi tahu, kalau iblis menakutkan kita dalam masa depan kita, ataupun tentang visi Allah dalam hidup kita, ketika iblis mulai menyerang, seharusnya kita melawan, kita katakan, kamu tidak tahu masa depanku, tetapi aku tahu masa depanmu. Karena apa? Masa depan iblis, kita tahu akhirnya kan? Di dalam neraka. Iblis tidak akan tahu masa depan kita, saudara-saudari. Tapi kita tahu masa depan iblis. Jadi kita tidak perlu takut ketika serangan datang. Kita lawan kembali. Dan ancaman apa lagi yang berlaku? Di dalam bab yang ke-6 ya, karena ini dia berlanjut ya. Nehemia 6 ayat 2 lagi, 2 dikatakan, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ancaman ketiga yang dihadapi oleh Nehemia adalah rencana ingin membunuh Nehemia. Ini yang berlaku dalam hidup kita ketika kita menangkap visi Allah. Awal mulanya iblis akan melemahkan. Yang kedua menyerang kita. Yang ketiga membinasakan kita. Di dalam Yohanes 10:10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan dan membunuh. Ini adalah tujuan iblis dalam hidup kita. Serangan, penghalang, hambatan yang iblis coba lakukan. Tidak kira, kita tidak mungkin tidak melihat iblis langsung melakukan sesuatu. Kalau kita tahu iblis lakukan sesuatu dalam hidup kita, kita tahu caranya. Tetapi iblis menggunakan berbagai cara, penghalang-penghalang dalam hidup kita untuk menghalang visi Allah dalam hidup kita lakukan. Iblis coba masuk di dalam kelemahan kita. Tidak kira apa kelemahan kita pada saat ini. Iblis menggunakan kelemahan kita. Iblis boleh saja menggunakan orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika orang-orang memberikan impact negatif, ketika orang-orang mulai menyerang, ketika orang-orang mulai memfitnah kamu di tempat kerja karena sesuatu, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu tetap di dalam satu kejujuran dalam pekerjaan, ketika adanya masalah, penghalang, masuk, ingin memfitnah kita, ataupun mengejek kita, ataupun ingin menjatuhkan kita. Kita harus tahu, jangan membenci orangnya. Benci di sebalik itu adalah pekerjaan iblis. Berdoa untuk orang itu, patahkan setiap kuasa-kuasa apapun yang mengikatnya. Amen? Iblis ingin melihat kita berputus asa. Iblis ingin melihat kita jatuh dan tidak boleh bangkit kembali. Iblis ingin melihat kita terpuruk. Terpuruk tahu ya, kamu tidak akan bangkit. Kamu hanya dalam satu tempat dan merenungi nasib saja. Merenungi tanpa melakukan apa-apa. Nah, dari ancaman yang kita belajar pada hari ini, kita melihat pada hari ini, bagaimanakah Nehemia boleh mampu sukses di dalam ancaman ataupun situasi yang dia hadapi. Mari kita lihat di dalam Nehemia 4 ayat 4, kita kembali ya ke belakang. 4 ayat 4 dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ketika Nehemia mendengar awalnya tadi hinaan, cercaan, ya, ataupun ejekan, dia tidak cepat bereaksi secara negatif. Namun yang dia pilih adalah berdoa, berharap kepada Tuhan. Ini yang membuat Nehemia berbeda. Tapi ketika kita dengar satu masalah ataupun ejekan orang lain, kita cepat memberikan reaksi. Ini adalah secara alami diri kita. Kita cepat langsung, kenapa dia bilang begitu? Dia belum tahu ya, kita akan
mula menjelaskan apa yang kita lakukan. Kita akan mula mengatakan, kenapa kita sudah mempersalahkan orang itu dan kita bereaksi dengan cepat dan marah dengan cepat. Namun Nehemia memanggil Tuhan. Nehemia mengambil sesuatu yang berbeda. Dia datang berdoa, menyerahkan musuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa saudara-saudari bukan sekedar agar kita diberkati. Saya sering menerangkan kepada jemaat, ya, berdoa itu sangat penting, ya, di Sri Ayu khususnya, ya. Berdoa itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita katakan saya berdoa, contoh ya, kita katakan saya berdoa pagi bangun tidur, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tengah hari saya katakan terima kasih Tuhan buat makanan. Malam Tuhan saya mau tidur lindungi. Kalau inilah versi doa kita saudara-saudari, kita hanya sekedar buat rutinitas dalam doa kita. Kalau hanya sekedar kita berdoa supaya kita katakan Tuhan saya berdoa hari ini supaya Tuhan memberkati kita. Tujuan kita itu salah menjadi anak Tuhan. Tujuan kita salah saudara. Kalau kita hanya berdoa mendapatkan berkat supaya sukses, salah. Tetapi ketika kita berdoa saudara, sering saya katakan ini ya, dalam kelas penyembahan saya katakan, ketika kita berdoa, roh kita dengan roh Allah itu bertemu. Ketika bertemu roh Allah dengan roh kita, kita menangkap isi hati Tuhan. Kenapa orang Kristen pada saat ini begitu lalai, begitu tidak mengerti untuk apa kita datang beribadah? Karena kita tidak mengadakan satu pertemuan yang indah dengan Tuhan. Berdoa di mana kita mau menemukan Tuhan secara pribadi. Kita tidak mau dengar dari orang yang katakan, Tuhan lakukan seperti ini dalam hidup saya. Tuhan lakukan seperti ini. Tetapi ketika kita berdoa, kita membawa hati kita. Kita bertemu, roh kita dengan roh Allah. Bertemu. Di saat pertemuan roh kita bergaul dengan Allah. Kita memahami apa yang Tuhan lakukan. Nehemia dari mulanya, dia berdoa. Sebelum dia berangkat melakukan pembangunan, dia berdoa. Dia ambil masa berdoa. Dan ketika masa yang dia adakan dengan Tuhan itu, di sana dia menangkap visi Allah. Ketika dia menangkap visi Allah, apa yang dia lakukan? Dia mulai merancang. Ketika dia merancang untuk membangun tembok Yerusalem, saya percaya ketika dalam merancang ini, dia tetap juga berdoa. Dan ketika dia selesai merancang ini, dia coba membangun. Ketika di dalam pembangunan ini adanya masalah, adanya penghalang di sana, dia tetap berdoa. Sehingga ketika dalam keadaan dia semua berdoa ini, ketika musuh datang, dia tetap steady. Karena dia percaya, Tuhan itu ada yang akan membelaku. Ini yang dia hadapi. Dia berdoa untuk menangkap visi Allah. Ya, saya ingin tangkap poin ini ya. Dia menangkap visi Allah di sini, dia berdoa. Dan selepas itu, dia merancang untuk membangun. Dikatakan tadi di ayat 2 ayat 2 tadi dikatakan, dia tidak memberitahu sesiapa. Tetapi dia merancang, melakukan strategi di sana. Saya percaya Tuhan memberikan dia hikmat. Dan selepas dia merancang, dia membangun. Saudara, tetapi kita sering sekali begini. Ya, ini versi kita manusia ya. Kita merancang dulu. Selepas itu kita membangun. Selepas membangun kita berdoa. Stepnya sudah salah. Langkahnya sudah salah. Jadi ketika kita merancang dan kita membangun, di tengah-tengah pembangunan kehidupan kita, sama ada dalam pekerjaan, bisnis kita, persekolahan kita, masa depan kita, dalam pelayanan kita, kita merancang, membangun. Di tengah-tengah itu Tuhan tidak katakan itu adalah visinya. Tuhan tidak katakan itu adalah kehendaknya. Ini yang kamu bangun gagal. Dan kamu katakan apa? Selepas sudah membangun, sini baru berdoa. Dan kamu katakan, saya kan sudah berdoa. Kenapa gagal Tuhan? Kenapa gagal Tuhan? Karena step kita itu salah saudara. Langkah dalam setiap kita menyusun pembangunan ataupun kesuksesan dalam hidup kita sudah gagal. Kita sudah salah step. Seharusnya kita berdoa, merancang, dan selepas itu kita membangun. Amen. Jangan kita merancang sesuatu dulu untuk masa depan kamu. Selepas itu kamu melakukannya.
baru kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Saya ingin melanjutkan sekolah saya. Tuhan, Kau yang memimpin, saya mau habiskan PhD saya, contoh ya. Tuhan, Kau yang bekerja. Jadi maksudnya kita sudah tentukan dulu arah tujuan kita, baru kita suruh Tuhan backup. Itu agak pelik ya. Kita suruh Tuhan backup, apapun Tuhan akan backup saya. Itu sudah salah asalnya. Kita akan mengalami banyak kesukaran-kesukaran. Jikalau itulah. Tetapi ini yang sangat menariknya, saudara-saudari. Sekalipun mungkin pada saat ini, kita seperti orang yang kedua tadi ya, kita merancang, membangun, berdoa. Tanya kembali kepada Tuhan, ambil waktumu. Tuhan, inikah yang Engkau kehendaki? Banyak sekali kita kecewa, karena tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita. Kita kecewa dengan Tuhan, karena apa yang menjadi kehendak saya, yang Tuhan harus lakukan, bukan itu. Dalam Yesaya 55, ayat 8 ya, dikatakan, jalanmu bukan jalanku. Ya, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Jalan Tuhan dengan jalan kita selalu berlawanan arah. Tapi pada hari ini, bagaimana kita mau mengerti, mengenal jalan Allah untuk kita ikuti. Amen. Kehendak Allah untuk kita ikuti. Itu sebabnya kita perlu senantiasa berdoa. Di dalam serangan-serangan yang terjadi dalam pribadi kita, berdoa adalah kunci yang utama. Berdoa, berharap kepada Tuhan adalah kunci yang utama. Amen. Dan yang kedua, bagaimana Nehemia boleh sukses ya di dalam pembangunan ini, sekalipun ada ancaman. Yang kedua kita lihat di ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya tertentu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini yang sangat menarik. Nehemia, dia tetap fokus. Sekalipun ada serangan yang datang untuk mengganggu pembangunan itu, dia tetap fokus. Dia tetap bekerja. Dikatakan mereka tidak pedulikan ancaman-ancaman. Mereka tidak pedulikan halangan-halangan yang ada. Tetapi mereka tetap fokus untuk membangun tembok Yerusalem. Ancaman tidak membuat Nehemia untuk gagal, untuk berhenti bekerja. Namun dia semakin bekerja dengan segenap hati. Untuk menjadi tetap fokus itu, saudara-saudari, agak sukar ya. Contohnya saya ambil begini. Di awal tahun kita suka buat azam, betul tak? Ya, azam. Azam ataupun apa di dalam Indonesia ya disebut ya. Satu keinginan atau cita-cita kamu untuk tahun ini. Goal kamu, target kamu untuk 1 tahun ini contohnya. Contoh, ya, hari itu ya saya kata, goal saya mau kurus. 4 bulan berlalu kan, saya mau kurus, 4 bulan berlalu, awal minggu saya bersemangat, saya jogging, saya atur makanan saya, makan lebih banyak makan sayur, buah, ya kan, nasinya sedikit, banyaklah berbagai cara. Dan saya lihat, tidak ada perubahan. Dan sampai satu jangka masa sudah malas lah, sudah tidak ada lagi pikiran untuk melakukan target ini, keinginan ini. Nah, dan sampai sudah bulan 4, sudah 1/3 dari tahun ini, saya mulai kembali lagi. Ini kan goal saya yang harus saya capai untuk tahun ini. Jadi, ketika kita mengingat sesuatu yang harus kita lakukan, kita akan kembali, fokus kembali, tetap berfokus, ya. Dan sering sekali juga seperti ini, ya, kita ini dalam keadaan zaman yang semakin canggih, kita itu macam ditekankan ataupun diharuskan untuk multitask, ya, membuat pekerjaan lebih di dalam satu jangka masa, ya. Kita boleh sambil pandu, angkat telepon, chat, oke. Kita boleh saja main game sambil memasak, betul tak? Itu multitask itu, sambil memasak, ya kan? Kita boleh doa online ataupun ikuti ibadah online sambil makan,
multitask ya. Dua kan, dia nonton sambil makan. Ini adalah keadaan-keadaan yang kerap berlaku. Dan bukan hanya sekedar itu, ketika kita datang beribadah pun kita ada multitask. Kita dengar firman, tetapi kita buka Facebook. Kita buat status hari ini. Happy Sunday all, beribadah dulu. Kamu tengah dengar khotbah. Ini multitask yang berlaku pada zaman ini. Nah, di mana fokus kita? Multitask ada kelebihannya. Multitask ini ada kelebihannya. Kamu boleh melakukan pekerjaan dalam satu jangka masa dengan pekerjaan yang lebih. Namun ada keburukannya, kita tidak boleh fokus kepada satu arah. Itu keburukannya. Kamu boleh menyelesaikan semua ini dalam satu jangka masa, tetapi kemungkinan tugas yang kita ada itu tidak efisien. Tugas yang kita lakukan itu separuh di sini oke, separuh sini oke, semua separuh-separuh. Karena fokus kita itu, kita manusia sebenarnya hanya fokus dulu satu benda kita lakukan, baru boleh teratur dengan benar. Nehemia dia tidak. Dia tahu fokus dia adalah membangun tembok Yerusalem. Hari ini apa fokus kita ketika kita membangun kesuksesan dalam hidup yang dikehendaki Tuhan? Tidak kira tadi saya selalu katakan pekerjaan, masa depan kita, persekolahan kita. Kita harus tetap ada satu fokus yang jelas. Jangan kita bersekolah tetapi fokus kita lain. Kita mau sekolah tapi kita mau kawin. Itu sudah dua. Kamu nak sekolah kan nak kawin. Jadi ketika kita mau sekolah tapi mau kawin pikir separuh. Nanti sekolah kita itu sangkut. Ya. Sebab itu stay fokus itu sangat penting. Mana satu arah saja kita arahkan untuk kita lakukan. Amen. Ketika kita kerja kilang contohnya. Kita kerja kilang, kita ada target dalam satu hari. Ya dulu saya kerja kilang pun saya ada target. Jadi saya tahu, oke, sekian jam sekian sampai jam sekian inilah target saya. Apa saya buat? Saya akan bekerja. Oke, saya jalan mesin ya. Saya akan pastikan mesin saya tidak stop. Saya akan pastikan mesin saya itu running smooth. Dia lancar. Ya, walaupun ada reject, saya akan cepat panggil maintenance untuk repair. Ya, jadi saya standby. Saya tahu apa masalah-masalah dalam mesin ini. Saya tahu macam mana cara menanganinya. Jadi target saya itu tidak akan kurang ataupun minus ataupun gagal. Ya, tetapi saya akan fokus untuk lakukan dan segala apapun yang halangan itu saya coba untuk melakukannya. Ya, sebab itu saudara-saudari, ketika kita fokus saudara-saudari, ketika kita tetap fokus, baru kita boleh membuat pekerjaan dengan segenap hati. Di dalam bab tadi dikatakan mereka bekerja dengan segenap hati. Kalau kita tidak fokus, kamu coba pikiran kamu melayang-layang pada hari ini ya. Kita tidak dapat tangkap apa-apa. Ketika kita tidak fokus dalam pekerjaan, kamu pikirkan keluarga di kampung, ini semua, kamu tidak akan dapat bekerja dengan segenap hati. Sebab itu kita perlu fokus di dalam mencapai kesuksesan, baik di dalam kehidupan rohani kita, masa depan kita. Kita perlu stay fokus, tetap fokus dengan apa yang kita lakukan. Ketika visi Allah dinyatakan di dalam diri kita, kita tahu, jelas, dan kita tetap fokus melakukan visi Allah dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, Paulus dia tahu apa visinya, dia tahu apa yang Tuhan letakkan dalam hatinya, sehingga dia katakan dia berlari. Dia tahu tujuan kemana. Dia memukul tidak sembarang pukul. Dengan kata lain dia tidak memukul angin, dikatakan ya, versi yang lain dikatakan Paulus dia tidak memukul angin. Pukul angin sia-sia maksudnya ya. Tetapi ketika kita tahu visi Allah dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin, kenapa saya di Malaysia ini Tuhan, kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan tetap fokus. Sebab kita jelas dengan apa yang Tuhan ingin memakai hidup kita, amen. Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tahu, kita tangkap, sehingga kita boleh fokus. Ketika kita fokus, kita boleh bekerja dengan segenap hati.
Amen. Ya, dan Nehemia bukan sekedar fokus, tapi dia mengajak juga timnya untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tidak menyerah. Dan yang ketiga, lihat ayat 17 sampai 18 dikatakan, yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun pekerjaan yang berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Nah, ini yang Nehemia juga lakukan. Ketika musuh mulai menyerang, ketika musuh ingin membinasakan, menghancurkan tembok Yerusalem itu, dia melakukan apa? Setiap orang yang bekerja itu disediakan pedang. Jadi mereka ada senjata, perlengkapan perang. Satu tangan dikatakan mengambil batu itu, ya batu itu besar begini. Kalau kita lihat di Google semua ya, tengok saja batu tembok Yerusalem itu. Tidak tahu beratnya berapa. Diangkat, satu pegang senjata. Jadi itu agak membebankan, agak berat, agak meletihkan karena dia pegang senjata dan pegang satu tangan untuk membawa ini. Kamu bayangkan kamu satu tangan pegang ini, satu tangan ini, ya agak letih. Tetapi Nehemia dia bersiap sedia. Dia meminta kepada timnya untuk bersiap sedia. Bersiap sedia untuk apa? Melawan, menyerang musuh. Mengapa pedang dikatakan untuk diletakkan di sana? Karena pedang berfungsi untuk menyerang balik. Di dalam Efesus ya, kita melihat Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Apa dikatakan? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan apa? Pedang roh. Untuk melindungi diri saja tidak cukup. Untuk melindungi dari serangan iblis tidak cukup, saudara. Tetapi kita harus ada pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketika penghalang datang, ketika ancaman datang ingin menggagalkan di dalam rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup kita, kita ada pedang roh untuk melawan kuasa kegelapan. Setiap orang ada pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang dipakai untuk kita melawan setiap ancaman atau penghalang-penghalang. Mengapa kita sering dikatakan, ayo jom kita WPDA ataupun waktu pribadi dengan Allah? Mengapa selalu ditekankan untuk membaca firman Tuhan, membuat renungan? Apakah sekedar supaya ini firman Tuhan kita katakan, kita baca dulu, kita cari ayat-ayat yang menyenangkan hati? Atau untuk apa firman Tuhan ini ada? Firman Tuhan ini ada, bersyukur pada hari ini saudara-saudari. Firman Tuhan ada diberikan pada kita untuk kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan diperkenalkan kepada kita untuk kita mengerti Tuhan. Bukan sekadar mengerti, tapi tahu isi hati Tuhan. Firman Tuhan kita baca bukan sekadar menjadi seperti dongeng. Tapi firman Tuhan ketika kita baca, dia berbicara dalam hati kita. Ketika ada situasi ataupun ancaman, penghalang dalam hidup kita, firman Tuhan diingatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, ini janji Allah dalam hidupmu. Ketika kita merasakan saya sudah gagal dalam hidup saya sudah berputus asa, firman Tuhan selalu katakan, tetaplah bertekun di dalam doa, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur. Banyak hal Roh Kudus akan menghiburkan. Ini adalah janji Allah yang harus kita pegang. Di saat kesukaran hidup kita, kita tidak tahu apa kesukaran pada saat ini yang kita hadapi, saudara-saudari, dalam menjalani hidup kita. Tapi firman Tuhan, biar ini menjadi satu kekuatan, pegangan kita. Karena kita hanya boleh melawan iblis dengan senjata firman Tuhan. Ketika serangan datang mungkin melalui minda kita, iblis katakan kamu adalah seorang pecundang. Iblis katakan kamu adalah seorang yang tidak setia. Iblis katakan Allah tidak berkenan kepadamu. Kita kembali kepada firman Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, aku adalah anak Allah, anak terang. Kita boleh klaim. Amen. Bagaimana kita boleh klaim kalau firman Tuhan satu pun tidak ada dalam pikiran kita? Roma 10:17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau firman Allah tidak tinggal, tidak kita renungkan, kita tidak ikhtiharkan setiap hari, kita tidak mengatakan ini firman Tuhan, memimpin kehidupan kita, setiap penghalang kita patahkan, terus kita katakan Tuhan yang memegang tanganku dan akan memimpin hidupku. Jikalau ini kita tidak ikhtiharkan setiap hari, maka kita akan gagal, maka kita akan selalu dituding ataupun tuduhan-tuduhan iblis akan selalu datang. Kalau kita tidak melawan balik, kita akan semakin merunduk, kita akan gagal. Ya, bersedia dengan firman Tuhan untuk melawan kuasa iblis. Amen. Saya tidak tahu pada hari ini apa yang menjadi halangan-halangan kita. Apa yang membuat kita gagal ataupun apa yang membuat kita tidak meneruskan visi Allah, kehendak Allah dalam hidup kita. Atau kita tidak mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pada saat ini saudara-saudari, mungkin kita merasakan semua yang kita lakukan ini sia-sia. Namun belum terlambat. Kembali seperti Nehemia, kembali berdoa dulu. Selepas berdoa mengerti, kita merancang apa yang harus dilakukan. Dalam merancang ini juga kita tetap berdoa. Tetap melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap izinkan Tuhan bekerja. Jikalau Tuhan katakan ini salah ini, harusnya begini, kita dengar apa yang Tuhan katakan. Dan di dalam membangun pun, kita masih tetap libatkan Tuhan. Kita membangun bukan seperti di dalam Kejadian dikatakan membangun Menara Babel. Menara Babel mereka membangun untuk keinginan mereka sendiri, untuk pribadi mereka sendiri, supaya orang melihat mereka dan kagum kepada orang yang membangun, ya Nimrod pada waktu itu. Tetapi kita membangun tembok Yerusalem yang merupakan visi Allah dalam hidup kita. Kita membangun sesuatu yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Ketika kita membangun, saya percaya Roh Allah akan bekerja untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan di dalam pembangunan ini, ya bedanya Menara Babel dengan tembok Yerusalem. Menara Babel mereka mencari keinginan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Di tembok Yerusalem, ini adalah kehendak Allah yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika tembok Yerusalem dibangun, nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap musuh-musuh dipermalukan, amen. Pada saat ini yang kita bangun itu tembok Yerusalem, visi Allah dalam hidup kita. Visi Allah dalam pelayanan kamu, visi Allah di dalam pekerjaan kamu, visi Allah di dalam bisnis kamu, sekolah kamu, masa depan kamu. Visi Allah yang kita mau bangun. Kita tidak mau membangun Menara Babel untuk diri sendiri. Karena apa? Ketika kamu membangun Menara Babel dalam diri kamu, itu akan dihancurkan Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kita mau membangun visi Allah. Amen. Siap membangun untuk Tuhan. Amen. Mari bangkit berdiri. Di dalam kehidupan rohani kita juga saudara-saudari. Bangun kerohanian kita dengan Tuhan. Kita harus membangun visi Allah dalam hidup kita, pribadi kita. Pasti banyaknya halangan ketika kita mulai datang mendekat kepada Tuhan. Namun saya percaya, setiap halangan ini tidak akan menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Karena kita tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini, kita mau meminta kepada Tuhan. Mungkin kita di dalam kelemahan, kita sangkut di satu keadaan. Kamu ingin maju ke depan tapi ada halangan. Mau mundur ke belakang juga ada halangan. Pada saat ini, duduk kembali di bawah kaki Tuhan. Renungkan kembali, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk saya menangkap isi hatimu?
Tidak kira kamu di mana bekerja. Mungkin kamu katakan saya hanya seorang TKI. Tetapi Tuhan mampu memakai kehidupanmu. Di tengah-tengah kilang, orang-orang yang tidak mengerti, orang yang bukan tahu akan Tuhan, mereka akan melihat melalui kehidupanmu. Karena kita melakukan kehendak Allah. Di kalarabasya kalarabarabasyandu. Mau tinggikan namamu ya Tuhan. Shikalarabarabaradiandalarabarabashande. Glory bagi nama Yesus. Shikalarabarabarabashande. Shikalarabashande. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hati. Di kalarabashande, mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, berikan Kau besar, yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus, Tuhanku. Terima kasih Bapa yang Kibabarabashande. Terima kasih Bapa yang ajar. Kidialarabaradio koloroboshande. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau meletakkan visi-Mu di dalam hati setiap kami ya Bapak. Bapak biar kami melakukan visi-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami tanyakan apa tujuan hidup kami. Untuk berada di dalam persekolahan kami, dalam kerja kami, di dalam kilang kami, di dalam office kami ya Tuhan. Bapa Engkau yang menyatakan visi-Mu di dalam setiap hati kami. Biar kami menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin katakan kami siap untuk membangun. Siap membangun tubuh Kristus. Siap membangun visi Allah dalam hidup kami ya Bapa. Bapa kami mau menyerahkan supaya Engkau turut campur tangan. Engkau bekerja dalam hati setiap jemaat Tuhan. Bahwa mereka adalah orang yang Kau pilih untuk kerajaan-Mu.
Mereka bukan sekedar ditempatkan di satu tempat yang mereka tidak sukai, tetapi mereka dipanggil untuk melakukan perkara yang besar, karena Allah akan turut campur tangan. Allah turut bekerja dalam hidup mereka ya Bapa. Bapak, saya mau menyerahkan setiap orang yang mungkin mengatakan saya sudah gagal. Pada saat ini kami ingin berdoa, tidak ada kegagalan di dalam Kristus. Yang ada adalah keberhasilan, kesuksesan di dalam Yesus Kristus. Bapak, kami ingin mematahkan pemikiran kegagalan, pemikiran yang gagal, yang datang dari serangan iblis ya Bapak. Tetapi kami ingin tetap fokus kepada visi Allah. Kami percaya Engkau mampu melakukan perkara yang mustahil bagi kami, tapi segalanya mungkin bagimu ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Pasti ya, kalau orang yang tak kenal Kristus, mungkin ada pisau, ada pistol, ada bom untuk menyelamatkan, ya, ada grill di rumahnya. Tetapi kita tidak perlukan itu semua, sebab Tuhan menyertai dalam hidup kita. Dalam keseluruhan firman yang sentiasa dikhotbahkan adalah satu saja, yang Tuhan mau memberitahu, rencana Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Cuma kita kena tunduk, taat, dan peka. Kalau kita buat segala ini, rencana itu, wow, pasti digenapi oleh Tuhan. Amen. Ya. Ada amen ya? Kuat lagi? Kita kalahkan online? Haleluya, amen. Online. Ya. Bila mau datang? Kerusi banyak kami buat. Ini tembok pun sudah dibesarkan. So, jangan balik sini. Haleluya. Saya sedang bincang dengan online. Hai online. Okey. Pagi hari ini kita ada pengumuman. Banyak pengumuman. Sebelum pengumuman, boleh tak kamu tepuk tangan ini. Bukan ini. Tak cukup. Ramai yang datang dibawa oleh malaikat. Nih, malaikat. Ada yang sini, malaikat hantar mereka ke gedung kita. Sebab ada rencana istimewa untuk mereka dibangunkan oleh Tuhan yang telah merencanakan dalam hidup mereka. Tunggu dulu ya, ini akhir ya. Ada satu kejutan untuk 7 orang yang baru masuk. Ada kejut lah, bukan boom, itu bukanlah. Haleluya. Okey, mari kita melihat kita punya pengumuman. Pengumuman pertama, orang baru, saya fokus orang baru, 7 orang, saya banyak happy. Pasal ini dalam tangan saya. Okey, mesbah doa online, saya rasa kita semua sudah tahu. Untuk orang yang baru, kita akan ambil nombor kamu dan kami akan antar link ini. So cuba join bersama dengan kami untuk mesbah doa online ini. Hari Rabu 8.30 sampai 9.30 kita akan berhenti atau sedikit naik sikit. Alright, ada ini orang baru mana? Oh ni, orang baru lama tunggulah. Haleluya, amen. Kedua, kita ada connect group atau full cell ya, cell. Telah kita sediakan 2 cara lah, physical ataupun online. Ada masih online, silakan dengan online, tetapi mesti ada gegaran ya di sel. So orang baru sekali lagi kita boleh menjemput kamu orang join dalam sel group ini. Saya pun ketua sel ya, boleh masuk dengan saya pun. Amin. Ini promosi. Alright. So saya percaya ramai antara kamu masih mengikuti, silakan. Kita harus ada satu connect, satu perhubungan dalam perbualan kita tentang Yesus. Bukan tentang yang lain-lain, tetapi tentang Yesus dan kita akan diurapi. Sewaktu kita berbicara, bercakap tentang Yesus, dengan Yesus, ada satu perubahan masuk ke dalam kita. Kita akan menjadi memusatkan Kristus. Amen. So tolong sila jangan membazirkan masa kamu di luar sana, tetapi ambil waktu ini dan cuba join sel. Sel ini diadakan pada hari Khamis dan Jumaat. Sekarang ya,
Silakan, dan ketua-ketua sel, terima kasih untuk masa kamu untuk membimbing dan memberitahu sesuatu. Thank you very much. Next. Okey, seterusnya, ya, ini pun pelayanan kanak-kanak. Kalau saya kira sini, kanak-kanak pun sudah ramai di sini. Maksudnya 50 orang dewasa, 50 kanak-kanak. Amin. Mana kanak-kanak kita? Kesian, semuanya pakai mask. Saya tak dengar suara. Itu kanak-kanak. Oh ya. Okey, kanak-kanak, very good. Thank you. Terima kasih. Kamu join tak? Angkat tangan. Ada join? Sel, adakah anak-anak? Jangan. Kalau tak ada, saya datang. Okey, terima kasih dan tolong memberi sokongan anda kepada cikgu-cikgu kita yang sungguh-sungguh mau melihat kamu semua menjadi satu Nehemia, satu Esther, ya, satu Ruth. Mereka sedang usahakan itu. Balik rumah tanya emak dengan bapa, siapa itu Ruth, siapa itu Esther. Bukan orang sebelah rumah kamu, ya. Di Bible semuanya. Amen. Haleluya. So jadi bawalah kawan-kawan sebelah pun kasih duduk saja. Bawa buat teh, kopi, ajak mereka, jangan cakap happy birthday, masuk, mari kita dengar. So cikgu-cikgu happy tau. Mereka sudah macam makan kuih. So Josia, tolong bawa neighbors masuk rumah. Okay, buat party sikit, dengar firman Tuhan. Haleluya. Amen. Betul-betul kita kena buat, kita ajak. Betul Betul? Josia betul? Angkat tangan Josia. Okay, good. Okay, pelayanan kanak-kanak jangan lupa Sabtu, setiap hari Sabtu 8 malam. Secara Zoom. Sekarang mereka memakai Zoom. Amen. Ada amen tak? Janganlah. Ini pagi indah, pagi seronok, sorai. Semua tutup mulut punya pasal. Tak apa. Okey, seterusnya. Apa ini? Okey. Derma darah. Boleh seorang menderma, boleh menyelamatkan 3 nyawa. 3 nyawa. Ada tulis di bawah. Saya sudah baca tadi. Jadi, mari kita, ya, kanak-kanak tak boleh bagi darah, ya. Yang dewasa-dewasa ini jangan takut. Satu istilah dalam derma darah adalah kalau kamu beri darah, darah kamu menambah, darah bersih menambah. So jangan takut memberi, kecuali kamu ada dash. Itu saya tak tahu. Okey? Derma darah. Hari ini selepas mereka sudah dapat 49 orang untuk menggenapi panggil itu doktor, nurse, itu bed semua mari, dia mau 80 orang. So kita berkurangan dalam lingkungan 30 lebih, ya. So jadi hari ini Sister Yencing dengan hati yang besar, dia akan duduk di dalam bilik sebelah sana. Yang takut, yang tak takut pergi jumpa dia, yang takut jumpa saya dulu. Supaya dapat didoakan, ya. Bukan ditampar, didoakan. Okey? So kita akan doakan, jangan takut, beri darahmu. Bukan seperti Yesus, tapi untuk menyelamatkan, ya. So, pastikanlah kita menjayakan program ini. Adanya, orang-orang Kristian ini memang suka menyelamatkan orang. Bukan melalui menginjil saja, dengan darah kita juga. Haleluya. Saya terkagum. Saya memberi tau. Haleluya. Saya memberi 3 kali sudah. Ini 5 kali saya dapat 1 sijil. Mari rumah saya tengok. Haleluya. So, jangan kita abaikan ini. Sila memberi darahmu, jangan takut, beri saja. Tak ada apa-apa punya. Best punya ini. So, jadi lepas ini tolong pergi jumpa Sister Yencing yang berada di dalam hall sebelah tu untuk mendaftarkan diri kamu. Dan program ini adalah 1 hari bulan Mei di mana kita semua cuti. Mana kilang kerja hari itu bagi tahu kami dengan pastor. Kami pergi juga. Kami mau lapor. Kita tik-tik antar ke government. KKM kami hantar. Ini semua kerja 1 hari bulan. So 1 hari bulan memang Labor Day, hari pekerja, kita tak boleh kerja. Kalau overtime terpulanglah. Saya tak ada apa nak cakap. So silakan datang, kita beramai-ramai di sana dengan adanya distancing macam seperti ini. Ya, kita boleh ikut. Okey? Dan seterusnya. Alright. Okey, ini untuk anak muda yang baru di dalam gereja kami ini, Unfailing Love. Ya, bahasa Inggris. Tetapi percakapannya dalam bahasa Indonesia juga. Jangan takut. So Unfailing Love ini adalah satu program untuk muda-mudi
yang akan berlangsung pada 24 hari bulan April melalui Zoom, ya, ala Zoom. Alright, so saya percaya ramai kamu telah terus mengikuti anak muda yang baru hari ini menjejak kaki di sini. Tolong kami juga mengundang kalian untuk mengikuti program ini yang akan diadakan pada, boleh kita tengok itu dia, siapa ketuanya? Boleh berdiri ketuanya? Aduh, malu. Tak apa, masa sudah tak mengizinkan saya juga. Okey, terusnya. So, jangan lupa, malu kita punya. Oh, bukanlah dia pakai mask. Oh, ini sangat bagus. Kelas Roh Kudus. Cikgunya, profesornya adalah Pastor Julian. Bagi tepukanlah. Khotbah di sini, jaga kamu, call kamu kenapa tak datang, mana kamu pergi. Ini pula kelas Roh Kudus. Haleluya. Sokong dia dalam doa. Amin. So, kelas Roh Kudus ini akan bermula untuk anak gadis yang baru sampai juga hari ini. Pasal 7. Fokus saya 7. Okey. Kelas Roh Kudus ini akan bermula pada 4 hari bulan Mei, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. 4 sampai 1 bulan itu kami akan adakan dalam Zoom. Mari kita dapat tahu siapakah ini Roh Kudus. Apakah pertolongan dia. Kita membaca dia penghibur, penolong. Ya, dia akan dilebih mendalamkan. Saya percaya masa kelas ini sedang berlalu. Pimpinan Roh Kudus dan jamaah Roh Kudus pasti akan mengalir. Ada amin tak? Macam tak percaya. Tak apa. Nanti lepas kelas jumpa saya. Alright, so jangan lupa kita juga mendidik ya diri kita yang tidak faham sekali, kita pun mengikuti kelas ini. Kelas Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Terus ini apa ini? Bapa tulis wang, mak tulis rumah, anak tulis ini keluarga. Bagi tepukan keluarga. Mana ini keluarga? Huyo. Chris keluarga, Celestina keluarga, betul juga. Pasal dia orang semua ada sana. So kelas ini apa ini kelas apa? Persekutuan Keluarga IBM, ketuanya Brother Joel dan Jenny. Ya. So mereka telah tungkus lumus memseriakan sesuatu. Saya percaya Roh Kudus pimpin dalam kelas ini ataupun persekutuan ini supaya kita dibangkitkan, dibangunkan dan kita lebih mendekatkan dengan Tuhan. Saya percaya ini yang dimaksudkan, hal-hal ini semua sedang berlaku dalam gereja kita, di mana juga dalam gereja-gereja. Tapi saya fikir dan saya tetap percaya Tuhan ada rencana yang luar biasa untuk persekutuan keluarga ini. Ada amin? Amin. Lain saya sudah. Okey, seterusnya, alright. Sebelum saya masuk dalam, saya masuk dalam pemberian lah, supaya saya ada pengenalan ini. So, pemberian jangan lupa. Saya pikir semuanya tak lupa lah. Ini pemberian kamu. Terima kasih untuk meluaskan kerajaan. Kamu sedang memberi dan akan beri dan terus memberi. Amin. So terima kasih dan kamu tahu saluran-salurannya, saluran pemberian kamu melalui online ini. Ya, yang ada di dalam gedung ini adanya kotak, bukan kantung. Kotak love offering ada di sini. Silakan masuk sewaktu kamu keluar. Kita akan adakan cara keluarnya sebentar lagi. Okey? So sekarang saya jemput kamu membangkit supaya kami boleh memberi kamu satu warm welcome ya untuk setiap 7 orang yang ada di dalam gedung ini bersama dengan kami. Saya sangat bersyukur walaupun ini orang semua anak remaja, muda-mudi ya, tapi mereka pilih hari ini untuk berada di dalam rumah Tuhan. Amen. Inilah satu permulaan yang sangat-sangat baik. Walaupun kamu datang dari Indonesia dan alas, ada satu orang dari saya tak paham, dia asli Temiar. Saya tidak tahu dari mana dia. Okay, right. Kita akan bangkit berdiri sewaktu nama kamu dipanggil ya. Siska, mana kamu Siska? Wow, Siska, jangan tepuk you orang punya tepuk, mereka kena pengsan. Ezra, mana Ezra? Oh, itu Satin lah. Oh, Ezra sana. Okay, Ezra. Esther. Wow, Esther. Endang. Oh, bagus saya punya ucapan. Anum. Ingat Anum.
Oh, Anum. Oh, Anum ada baby. Okey, baby ada. Okey. Oh, 2 orang masuk baru. Ernawati. Ernawati sudah? Mana dia? Oh, Ernawati semua pakai merah macam Pastor Julian pun ada. Connecting lah Pastor, semua pakai merah, saya pakai biru. Okey, ini Fitri. Fitri di sini. Haleluya. So, jemaat. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Ada yang tak nak tepuk. Macam mana nak welcome? Bukannya suruh belanja nasi dong. Lagi. Yes, right. Kita sangat-sangat mengalukan kedatangan kamu adik-adik yang kami kasihi. Kami mau berdoakan untuk kamu sekarang. Yang sebelah mereka ini tolong hulurkan tangan dengan jarak 3 meter. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap anak-anak ini yang telah jejak maupun dibawa oleh Bapa jemaat kami dan juga ada yang datang dengan pengetahuan daripada YouTube ataupun dari kawan. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup mereka tetap mengalir dan mengalir supaya mereka dibimbing untuk masuk ke syurga-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau memakai mereka bersama dengan kami dalam segala yang kami mau melakukan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami juga mau mendoakan untuk keluarga-keluarga mereka supaya Engkau menjaga mereka, Engkau membimbing mereka, Engkau mencukupkan makanan minuman mereka, Engkau menjaga kesehatan mereka, dan mereka Bapa menerima satu sukacita kerana anak-anak mereka ini berdoakan kepada keluarga mereka, mendoakan untuk diri sendiri dan doakan untuk negara mereka, di mana Engkau Bapa mendengar dan Kau berkenan kepada doa dan Kau menjawab setiap seruan doa ya Tuhan. Kami mau bersyukur anak-anak ini Bapa diurapi, di-refresh dengan urapan-Mu sekali lagi. Maupun Bapa Engkau mau memakai mereka bersama dengan kami. Dengan sukacita ya Tuhan. Biar mereka dipakai dengan luar biasa di gedung kami ini. Terima kasih Bapa. Biar kami dapat berhubung dengan mereka. Kami menjadi Bapa kakak rohani di sini, ibu rohani di sini. Dan Bapa pastor yang membimbing mereka menjadi pastor yang akan Bapa membawa mereka mendalam dalam segala firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kerana anak-anak ini pagi hari ini mereka tidak memilih untuk diam di dalam rumah mereka atau pergi di mana-mana. Tetapi mereka pilih untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, pakai mereka, bimbing mereka. Bapa Engkau ampuni segala kesalahan mereka, mengampuni segala perlanggaran mereka. Supaya hari ini Bapa mereka dapat menerima satu firman yang membangkitkan mereka. Terima kasih Bapa. Kau terus mengalir dalam hidup mereka ini. Apa jua mereka mengalami, Engkaulah Tuhan yang akan sentiasa berada di sisi mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk bagi tepukan. Thank you. Alright, kita akan menutupi ibadah kita. Bukan menutup lah, tutup untuk hari ini lah. Bukan tutup kunci ya. Haleluya. Ada sukacita? Mana tepukan untuk Tuhan? Tepukan untuk pengkhotbah tadi. Kuat. Tepukan untuk pujian penyembahan tadi. Tepukan untuk keluarga pastor. Tepukan untuk keluarga. Tepukan untuk muda-mudi. Okey, cukup. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami tidak pulang dengan kekosongan. Kami pulang dengan kepenuhan sukacita. Kami pulang dengan satu perkara yang Kau telah bercampur tangan untuk memperbaiki hidup kami ini. Lewat dari firman yang kami dengar pagi tadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mengalirlah dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Kepercayaan kami hanya padamu. Tuhan, Engkau juga mempercayakan kami
dalam segala yang kau rencanakan untuk kami. Kami percaya kami akan peka, bersujud, menyembah dan mengetahui segala isi hatimu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami dapat disegarkan kembali. Mengalir dalam ruh. Mengalir kami dalam ruh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memberkati semua yang juga yang menonton online. Engkau Tuhan yang sentiasa ada bersama dan Kau tetap setia dalam segalanya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dan kami mendapat satu keberanian, kami dapat tanggung segalanya di dalam Engkau, sebab Engkau menyertai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya mengatakan, kuat. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, terima kasih. Jumpa minggu depan, hari Minggu sebelum 8.45. Amin. So, kita ada satu susunan keluar dari